Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, nuwassilu qira'atana min kitabi Kasfis Satir wa huwa syarhun li Muhammad Faradatin Nadir wa nanul an fi safha arba'in di halaman 40. Baik. Kita masih di muqaddimah yang kedua, muqaddimah as-tsaniyah. Baik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah ambil ya thariqah yang kedua, yaitu thariqatul fuqaha atau thariqah al-Hanafiyah. Ya. Jadi kita katakan bahwasanya ya metode para ulama dalam menyusun kitab-kitab usul fikih itu berbeda-beda. Ya, metode yang pertama yang mereka pakai adalah thariqatu al-mutakallimin atau thariqatu syafi'iyah. Sudah kita bahas apa saja keistimewaan thariqah ini dan apa saja ma yukhadhu ala hadhihi thariqah, juga asyharu al-muallafat fiha. Sekarang kita masuk asyharu al-muallafat ala thariqati al-hanafiyah atau thariqatil fuqaha. Baik. Apa saja kitab-kitab yang disusun dengan menggunakan metode Al-Hanafiyah atau metode Al-Fuqaha yang paling masyhur, dan yang kita sebutkan di sini adalah kitab-kitab induk. Ya, kitab-kitab yang merupakan masdar rujukan dalam menerapkan thariqah Al-Fuqaha ini. Baik. Kitab yang pertama adalah kitab Al-Usul, ya, li Abi Bakar Ahmad ibnu Ali Al-Jassas Ar-Razi al-mutawaffa sanah 370 wal musamma bi Al-Fusul fil Usul. Baik, kitab Al-Usul ya karangannya Al-Jassas. Jadi Al-Usul li Al-Jassas begitu. Wa qad ja'alahu muqaddimatan li kitabihi Ahkamil Quran. Jadi Al-Jassas ini dia lebih terkenal dengan kitab Ahkamul Qurannya. Ya, berjilid-jilid dengan muqaddimah dari kitab Ahkamul Quran ini, ya, itulah yang disebut dengan Al-Fusul fil Usul. Ada beberapa pasal di situ. Wa huwa matbu' bi tahqiqid Dr. Ajil An-Nasyami Al-Kuwaiti. Kemudian yang kedua kitab Taqwimul Adillah, ya, Taqwimul Adillah karangannya Ad-Dabusi al-mutawaffa sanah 400 wa salasin haqiqa wa lam yutba. Itu sudah ditahqiq tapi belum dicetak. Ya, kitab yang merupakan kitab induk sekali, ya, Taqwimul Adillah. Jadi cara menghafalnya nanti Taqwimul Adillah li ya Ibnu Umar Ad-Dabusi. Kemudian yang ketiga kitab Al-Usul al-musamma bi Kanzil Usul ila Ma'rifatil Usul. Ya, Kanzil Usul. Konsepkan kitab Kanzil Usul ini maksudnya kitab. Baik, siapa mualifnya? Fakhrul Islam Ali bin Muhammad Al-Bazdawi. Yang disebut yang lebih masyhur dengan istilah Al-Bazdawi. Ya, jadi siapa penulis kitab ini? Kita katakan Al-Bazdawi. Al-Mutawaffa sana 482 wa ahmu syuruhihi syarh Abdul Aziz Al-Bukhari al-musamma Kashful Asrar wa huwa matbu'un fi 4 mujalladat. Kanzul Usul ini sudah disyarah oleh Abdul Aziz Al-Bukhari. Beliau menamakan syarahnya Kashful Asrar bi syarhi Kanzul Usul ila Ma'rifatul Usul. Baik. Kemudian yang keempat kitab Al-Usul li Abi Bakar Muhammad bin Ahmad As-Sarkhasi, ya. Kitab Al-Usul. Ya, ini bedanya dengan Al-Usulnya Al-Jassas, ya. Kalau Al-Usulnya Al-Jassas ya Al-Usul juga namanya. Ya, cuman dia disebutkan nama orang selanya Al-Usul Al-Jassas atau Al-Fusul fil Usul. Baik. Tapi kalau disebutkan Al-Usul saja, ya itu maksudnya Al-Usulnya As-Sarkhasi. Baik. Sarkhasi. Kemudian yang kelima kitab Al-Manar lil Hafiz Abdullah bin Ahmad An-Nasafi, ya, karangannya An-Nasafi. Wa huwa minal mutaakhirin wa qad syarahahu al-muallifu bi syarhin sammahu Kashful Asrar wa huwa matbu'un fi mujalladatain. An-Nasafi ini ulama mutaakhirin jika dibandingkan dengan ulama-ulama di atasnya tadi, ya, karena beliau wafat pada tahun 710, ya, ulama abad ke-7. Sedangkan yang lainnya tadi ulama abad ke-4. Baik. Penulis kitab ini Syekh Al-Burnu juga pernah mensyarah kitab ini. Beliau beri nama kitabnya dengan nama Kashfu Al-Asrar, ya, 2 jilid.
Kemudian yang keenam kitab adalah kitab Al-Mughni fi Ushul Fiqh. Ya, kitab Al-Mughni fi Ushul Fiqh. Ini kitab yang ditulis oleh Jalaluddin Abu Muhammad Umar ibn Muhammad ibn Umar Al-Khabbazi, yang disebut dengan Ibnu Umar Al-Khabbazi. Nah, jadi beliau masyhur dengan nama ini, Ibnu Umar Al-Khabbazi. Al-Mutawaffa sanah Sittumi'ah wahid wa tis'in wa huwa matbu', sudah dicetak kitabnya. Waqad syarahahu Mansur ibn Ahmad ibn Yazid Al-Qa'ani Al-Khawarizmi bisyarhin wa khairu syuruhin wa qad qayyada at-tahqiqa wa tab'a wal Qa'ani tufiya sana sab'u mi'ah khamsa wa sab'in. Baik, itu dia asyharu al-kutub al-mu'allafa ala tariqatil Hanafiyah atau tariqatil fuqaha. Adalah kitab-kitab yang paling masyhur yang merupakan uh, apa namanya? Yang merupakan induknya dalam mazhab al-Hanafiyah. Baik, sekarang kita masuk ke at-tariqah as-salisah. Tariqah as-salisah itu at-tariqatu al-jami'ah atau at-tariqah al-musdawwajah. At-tariqah al-musdawwajah atau at-tariqah al-jami'ah ini merupakan gabungan dari dua tariqah sebelumnya. Ini bisa kita katakan ini jalur tengah ya. Dia mengkompromikan antara tariqah al-mutakallimin dengan tariqah al-fuqaha. Baik. Saratit tariqatani salifatani zamanan mutawaziyataini thumma altaqata fa antajata tariqatan jadida hiya salisatu at-tariqatain. Dua tariqah yang telah lewat, as-salifatan di mana as-sabiqatan ya. Dua tariqah yang telah lewat itu, mereka dua tariqah itu telah menempuh zaman yang mutawaziyatain, yang berimbang, ya, yang sebanding, yang linear gitu ya. Sumal taqata, kemudian mereka bertemu di satu titik. Fa antajata, kemudian membuahkan tariqatan jadidatan, tariqah yang ketiga. Wa tusamma tariqah al-jami'ah, tariqah al-jami'ah, al-jami' yang mengumpulkan dua tariqah sebelumnya. Jadi tariqah fuqaha dengan tariqah mutakallimin ini berjalan berbarengan ya, di jalurnya masing-masing gitu ya, di jalurnya masing-masing, dan mereka berdua bertemu di satu titik ya, sehingga menghasilkan tariqah yang ketiga, yaitu tariqah al-mustawwajah ini. Salaka ba'dul ulama mimman tabahharu fi ilmi al-usul wa darasu tariqataini salaku fi ta'lifi fi hadzal ilmi tariqan jami'an baina at-tariqatain. Jadi ulama-ulama yang mendalami ilmu usul setelah mereka mempelajari karya-karya yang ada dalam at-tariqah al-mutakallimin sama tariqatul fuqaha, ya mereka kemudian menyusun ya, kitab yang mengumpulkan dua tariqah sebelumnya. Ya, ibaratnya antum belajari dua buku dari dua mazhab yang berbeda, kemudian antum menyusun buku baru kumpulan atau gabungan dari dua buku yang antum pelajari. Fahuwa kama yu'na bitahqiqil qawaidil usuliyah wa iqamatil barahin 'alaiha, yu'na kadzalika bitatbiqiha 'alal furu'il fiqhiyah wa rabtiha biha. Baik. Perbedaan yang paling mencolok dan paling mendasar dari tariqatul mutakallimin dengan tariqatul fuqaha, bahwasanya tariqatul mutakallimin itu sangat konsen, ya yu'na, sangat memperhatikan masalah tahqiqil qawaid al-usuliyah, mentahqiq kaidah-kaidah usuliyah, wa iqamatil barahin, dan menegakkan burhan atas kaidah. Intinya fokus kepada kaidah. Ini kan ciri khas dari thariqah al-mutakallimin. Ya. Yu'na kadzalika bitatbiqiha 'alal furu'il fiqhiyah wa rabtiha biha. Ya. Begitu juga perbedaan yang paling mencolok dari thariqatul fuqaha itu adalah tatbiqnya. Jadi kalau antum mendengar kata thariqatul fuqaha, tatbiq aja ingat langsung. Tatbiqul qawaid gitu, ya. Tatbiq ya al-qawaid 'alal furu' al-fiqhiyah. Ya. Baik. Makanya ada ilmu namanya takhriju al-furu' 'alal usul. Ya, ada namanya ilmu takhrij al-furu' 'alal usul. Ya, ilmu ini ya bersumber dari ya, tariqah al-fuqaha ini. Karena tariqah al-fuqaha ini yang memfokuskan mempraktikkan furu', yang mempraktikkan kaidah wahwal usul, wahyal usul 'alal
alal furu'. Ya, al-furu' itu maksudnya al-furu' al-masail al-fiqhiyah. Ya, al-aqwal al-a'immah masalah aqwal al-a'immah wa kadzalik. Ya. Wa rabatuha biha. Rabatu hadhil furu' bi al-qawaid. Baik. Jadi ya, datanglah para ulama yang kemudian mengkombinasikan dua thariqah tadi, ya, yaitu dengan cara di dalam kitab itu mereka mentahqiq kaidah juga sekaligus menerapkannya. Wah, berarti ya, mumtaz sekali berarti ini ya. Tidak hanya satu warna kitabnya, dua warna sekaligus, ya, warna mutakallimin dengan warna al-fuqaha. Ya. Wa min asyharil kutubil muallafati ala hadhihi tariqah. Ya, kemudian kitab apa saja yang disusun ya ala hadhihi tariqah? Kitab apa saja? Yang pertama ada kitab Badi'un Nidham Al-Jami' Baina Kitabai Al-Basdawi wal Ihkam lil Amidi. Baik. Ya, lihat saja di sini dari judulnya saja sudah kita bisa lihat. Ini, kitab ini adalah hasil kombinasi. Ya. Ya, hasil kombinasi dari ya dua kitab, yaitu kitabnya Al-Bazdawi. Apa kitabnya Al-Bazdawi tadi? Kanzul Kanzul Usul ila Ma'rifatil Usul. Baik. Jadi kitab Badi'un Nidham ini ditulis atau disusun oleh Ibnu As-Sa'ati namanya. Ya, Ibnu As-Sa'ati ya, ini merupakan ulama senior dalam mazhab Hanafiyah. Ya. Beliau menyusun kitab Badi'un Nidham ini. Di dalam kitab ini beliau mengkombinasikan dua ya, kitab pendahulunya, yaitu kitabnya Al-Bazdawi Kanzul Usul dan kitab Ihkamul Fusulnya Al-Abidi. Ya. Ya, kitabnya Al-Amidi ini ya, dia menggunakan thariqah apa? Ya, Al-Amidi itu Asy-Syafi'i dia. Berarti thariqah Asy-Syafi'iyah, thariqah al-mutakallimin. La taqut thariqah lil kalam. Yang thariqah lil kalam ada fil falsafah. Ya, tabaan ada laisa bijayid. Walakin thariqatul mutakallimin ya, faqat bin nisbah ila kasratil kalam. Ya. Baik. Jadi Al-Bazdawi itu dari tariqah al-fuqaha dan Al-Amidi itu dari tariqah al-mutakallimin. Jadi nama penulisnya, nama lengkapnya Ibnu Sa'ad itu adalah Muzaffaruddin Ahmad Ibnu Ali Al-Ba'labaki. Berasal dari Ba'labak. Kemudian setelah kitab Badi'un Nidham, jadi nama singkatnya ya Badi'un Nidham, satunya kitab. Kemudian yang kedua kitab At-Tanqih. Kitab At-Tanqih, kalau tidak salah Tangkihul Usul kalau tidak salah nama lengkapnya. Ya, yang menulisnya siapa? Al-Mahbubi. Ya. Nama lengkapnya Sadrus Syariah Ubaidillah ibni Mas'ud ibni Mahmud Al-Mahbubi wa syarahahu fi kitabin samahu At-Tawdih. Ya, At-Tawdih fi syarhi At-Tanqih. Beliau sendiri yang mensyarahnya. Wa tufiya sana 700 wa 47 wa kitab At-Tanqih talkhisun li usul Al-Bazdawi wal mahsul Razi wal mukhtasar bin Al-Hajib Al-Maliki. Baik. Jadi kitab At-Tanqih ini sebenarnya adalah ringkasan dari 3 kitab. Ya, kitab Kanzul Usulnya Al-Bazdawi, kemudian Al-Mahsulnya Ar-Razi dari Mutakallimin dan mukhtasarnya Ibnul Hajib Al-Maliki. Ya, mukhtasar dari kitab ya, ringkasan dari 3 kitab ini. Wa tawdihu matbu'un fi mujalladatain ma'a syarhihi li Sa'diddin Mas'ud ibn Umar At-Tiftazani. Ya, perhatikan jawabannya At-Tiftazani Asy-Syafi'i. Baik. Kemudian kitab yang masyhur selanjutnya, kitab yang ketiga yaitu kitab Jam'ul Jawami. Nah, ini sering sekali kita dengar ini. Kitab Jam'ul Jawami sering sekali dijadikan rujukan. Ya, yang ditulis oleh Ibnu Ali As-Subki Asy-Syafi'i. Al-Imam As-Subki ini salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i juga. Al-Mutawaffa sanah 771 wa huwa matbu'un wa alaihi syuruhun iddah min asyhari al-hasyiyah al-musamma hasyiyah al-Bannani ala Jam'il Jawami. Ya, karena kitab yang masyhur sekali kitabnya kitab Jamul Jawami ini, jadi banyak sekali mensyarahnya, diantaranya adalah Al-Hasyiyah Al-Bannani, Imam Al-Bannani. Kemudian itu dia
ya, kitab yang disusun ala tariqah al-muzdawajah atau tariqah al-jami'ah. Di sini ada malhuzah sebelum kita masuk ke tariqah yang keempat. Innal muallifina li hadhihi al-kutubil jami'ati fil usul al-mutaakhirah katabuha ya bilughatin daqiqatin wa ibaratin mujizatin ya mughlaqatin la yastati'u al-istifadatu minha illa man marana ala qira'atiha wa kana ala ilmin biqawaidi hadzal ilmi wa ihatati biha wa bi mustalahatil qaum. Kitab-kitab mutaakhirah ya, kitab-kitab mutaakhirah ya yang disusun dengan metode ini ya, metode al-muzdawajah ini itu kebanyakannya disusun dengan bahasa yang sulit ya, ibaratnya mujiz, ibaratnya ringkas-ringkas dan susah untuk dipahami ya. Maka tidak bisa mengambil faedah kita darinya kecuali orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan karya-karya usul fikih dengan metode seperti itu ya. Kalau kita ya paham dengan sudah terbiasa kemudian paham dengan kaidah-kaidah usul fikih atau dengan mustalahatil qaum ya insya Allah bisa memahaminya. Dan mustalahatil qaum di sini maksudnya mustalahat masing-masing penulis ya, sebagaimana pernah kita singgung dalam kitab Al-Ba'isul Hasis itu ya, masing-masing penulis itu kadang punya mustalahat yang khas bagi mereka sendiri. Baik. Kama annahum ja'alu ilma usulil fiqh maidanan lil jadal wal munadharah wal munaqashat al-lafdhiyah. Yang makin membuat usul fikih itu menakutkan dan susah untuk dipahami adalah ya, mereka menjadikan ilmu usul fikih ini sebagai medan untuk perdebatan tentang lafaz. Seharusnya ini kan harus dari dalam ilmu yang lain. Hendaknya kita kalau masuk ke usul fikih itu kita sudah selesai dari perdebatan tentang lafaz. Karena lafaz itu kan hanya kulit. Sedangkan usul fikih itu kita membahas isi, makna begitu. Lafaz itu ya pembahasannya lugoh begitu. Nah, hendaknya kita selesai dari situ seharusnya. Ya, makanya kitab-kitab usul fikih itu bab yang paling sulit itu adalah dilalatul alfaz. Al-am wal khas, al-mutlaq wal muqayyad itu yang paling sulit. Tapi kalau hujjatul Quran was sunnah ya, kemudian apa namanya an-nasikh wal mansukh itu masih bisa dipahami ya. Masih mudah lah untuk dipahami dibandingkan dengan ya, dilalatul alfaz itu. Jadi pembahasan lafziyahnya membuat dia semakin sulit. Wa ba'udu bihi 'anil maqsudi minhu. Semakin jauh dari tujuan ilmu kitab, dari tujuan ilmu usul fikih ini, yaitu al-wusul ila fahmil ahkam syar'iyyah wa istinbatihha min al-adillati syar'iyyah. Bukan berarti munaqasyat al-lafziyah ini enggak penting-penting, cuman hendaknya dipisah aja pembahasannya biar tidak tercampur. Ya, jangan mentang-mentang metode ini namanya metode al-muzdawajah, muzdawajah yang mencampur, akhirnya semua mau dicampur, ya, ditumplok begitu aja, tidak. Ini justru akan memberatkan bagi penuntut ilmu. Kama annahum ta'arradu lil kalami ala masail katsiratin laysat laha silatun bi ilmil usul aw laysat min lubbil usul. Bahkan ada mereka juga yang mereka membicarakan permasalahan-permasalahan yang tidak ada kaitannya dengan ilmu usul atau bahkan bukan bagian dari inti ilmu usul. Kama mas'alatil lughat hal hiya istilah aw tauqif wal ibahah hal hiya takrib aw la. Contohnya permasalahan bahasa itu hiya istilah atau tauqif. Istilah itu maksudnya ya bisa berkembang mengikuti perkembangan zaman ya tergantung kepada peradaban suatu kaum atau dia tauqif atau dia dari sananya sudah seperti itu ya wahyun minallah misalkan bahasa itu wahyun minallah atau hasil produk manusia gitu ya. Ini kan pembahasan laisat laha alaqah bi ilmil usul ya, wa kadzalika misalkan al ibaha hal hiya taklif aw la ya, kalau apa namanya al hurmah itu jelas ya. Tapi kalau al ibaha kan al aslu baqaun makan ala makan ya. Apakah ya, kita makan minum itu apakah taklif apa bukan ya, perbuatan mubah itu taklif apa bukan. Ini kan permasalahan yang sebenarnya ya kalau yang permasalahan yang kedua ini penting ya, ada dibahas di kitab ini di Kashfus Shatir ini ya, di pembahasan al-ahkam taklif ya nanti di apa namanya di Fathul Wali juga disinggung ini ya. Tapi kalau permasalahan yang pertama tadi apakah lughat itu istilah atau tauqif ini yang seharusnya dipisah aja maudu'nya. Ila ghairi dzalika minal masail allati adkhaluha fi hadzal ilmi wa laysat minhu. Walakin ma'a dzalika la yunkaru fadlu haula'il ulama.
wala juhudahum al-mudniyati allati badaluha fi khidmati syariah wal inayati bi ulumiha wal muhafazati 'alaiha hatta wasalatna wastata'na al-istifadata minha. Baik, kan tapi bukan berarti kita mengingkari keutamaan mereka ya, tetap mereka punya andil yang besar dalam membela syariat Islam, menegakkan Islam ini, menjelaskan agama kepada manusia. Akan tetapi dari sisi ya kitab itu ya, menjadi sulit atau tidak ya, ya, maka kita katakan para ulama yang menggunakan metode al-jami' atau al-mustawajah ini mereka melakukan kesalahan dari sisi menggabungkan permasalahan-permasalahan yang sehingga memberatkan ya, dan menyulitkan bagi para penuntut ilmu untuk memahaminya. Fajazahumullahu anna wa an syariatihi khairal jaza. Maka semoga Allah membalas kita dan membalas mereka ya karena pembelaan mereka terhadap syariat ini dengan balasan yang sebaik-baiknya. Baik, kemudian selanjutnya nanti insyaallah akan kita ambil at-tariqah ar-rabi'ah, yaitu tariqah al-muhdatsin min ulama al-asar. Ini tariqah kontemporer, metode kontemporer yang akan kita ambil di kesempatan selanjutnya insyaallah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.